Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Ini sangat luar biasa. Inilah 3 daerah di Indonesia yang tak pernah dijajah. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Hampir semua wilayah yang sekarang disebut Indonesia dulunya pernah dijajah oleh Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing selama puluhan hingga ratusan tahun, dan Belanda adalah bangsa yang paling lama menduduki wilayah ini. Dengan demikian, penentuan batas wilayah Indonesia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi internasional saat itu. Namun, tahukah kalian, tidak semua wilayah yang sekarang masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pernah dijajah oleh Belanda. Setidaknya ada 3 wilayah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Daerah mana sajakah itu? Mari simak ulasannya sampai akhir. Satu, Pulau Buton. Pulau Buton yang saat ini masuk dalam kawasan administratif Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dulunya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Buton pada abad ke-12. Pulau ini merupakan daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Bahkan, Buton adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang semua penduduknya sama sekali tidak pernah mengalami kerja paksa oleh bangsa-bangsa penjajah. Pada abad pertengahan, ketika bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda melakukan ekspansi ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah, Buton dianggap sebagai wilayah yang strategis. Namun karena wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Buton yang sangat kuat, Portugis dan Belanda tidak berani macam-macam dan lebih memilih menjalin hubungan kerjasama dengan baik. Saat itu, kerajaan Buton menjadi penguasa perairan di Maluku, dan bangsa Eropa harus menjalin hubungan mitra yang baik jika ingin menggunakan pelabuhan untuk menguras rempah-rempah dari tanah Maluku. Kerajaan Buton secara resmi berubah menjadi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam pada masa pemerintahan Timbang Timbang atau Laki Laponto, Raja Buton ke-6, setelah ia diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Sharif Sulaiman Al-Patani yang datang dari Johor. Periode Kesultanan Buton terdiri dari era pra-Islam, yaitu dalam rentan waktu 1332 hingga 1542, Buton diperintah oleh 6 orang raja. Sedangkan pada periode Islam, yaitu dari 1542 hingga 1960, Buton diperintah oleh 38 sultan. Sultan terakhir yang berkuasa di Buton adalah Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin. Pada awal Februari 1950, Presiden Soekarno mengajak Sultan Laode Falihi agar Kesultanan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahkan Presiden Soekarno menawarkan Kesultanan Buton dengan opsi menjadi wilayah istimewa. Akhirnya wilayah Kesultanan Buton pun secara resmi bergabung menjadi bagian Indonesia. Dua, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Kesultanan Ngayogyaha-Hadiningrat menjadi daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Namun perlu digarisbawahi, Yogyakarta tidak pernah dijajah secara hukum. Saat Indonesia bernama Hindia Belanda, Yogyakarta berdasarkan hukum merupakan vassal state yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu, Yogyakarta dianggap sebagai negara federasi dari Hindia Belanda. Meskipun demikian, pada kenyataannya pemerintah Hindia Belanda terbukti banyak menjalankan politik etis yang memberikan kerugian kepada pihak Kesultanan Yogyakarta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Yogyakarta secara sukarela bergabung dengan Indonesia, dan peristiwa ini dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Dikutip dari pemerintah daerah, Amanat 5 September 1945 adalah tanggal penting yang menandai bergabungnya Jogja dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam dekrit yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII secara resmi menyatakan bahwa wilayah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan NKRI.
Tidak hanya itu, pada tanggal 6 September 1945, pemerintah pusat mengeluarkan piagam 19 Agustus 1945 sebagai tanda penghargaan atas keputusan Jogja untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Selain itu, pengakuan khusus diberikan kepada Yogyakarta dengan memberikan status istimewa. 3. Surakarta. Surakarta. Sama halnya dengan Yogyakarta, Surakarta juga merupakan daerah vassal state di masa Hindia Belanda. Surakarta di bawah Kesunanan Surakarta menjadi daerah swapraja yang diakui oleh pemerintah kolonial yang memiliki hak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Tentu saja Surakarta memiliki kedudukan yang setara meski tidak sekuat Hindia Belanda. Namun demikian, pengaruhnya bagi rakyat tidak terlalu besar. Meskipun secara konstitusional, daerah ini bukanlah daerah jajahan, Surakarta berulang kali diperdaya oleh Hindia Belanda hingga menyebabkan banyak kerugian material maupun imaterial. Status Swapraja Surakarta diperoleh karena Kesunanan Surakarta bersama dengan Kesultanan Ngayogyakarta adalah pecahan Kesultanan Mataram Islam. Kekuasaan Kesunanan Surakarta yaitu mencakup seluruh wilayah Keresidenan Surakarta. Pada 1 September 1945, Sri Sunan Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah pusat Republik Indonesia. Ini antara daerah-daerah yang tidak pernah dijajah oleh penjajah lah gitu kan, terutamanya Belanda yang paling lama gitu kan. Pada saat itu memang cukup panjang gitu kan perjalanan Indonesia, penuh dengan perjuangan, penuh dengan dedikasi gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.